Jadi penyidik sudah melayangkan panggilan kurang lebih 4 hari yang lalu ya kepada yang bersangkutan ya, untuk dijadwalkan diperiksa besok hari Kamis jam 9. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri panggilan kita karena diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Tapi konfirmasi pasti dari Pak Plate belum ada. Untuk kehadiran beliau besok belum ada konfirmasi apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Ya, mudah-mudahan harapan kita hadir sih. Gitu. Kalau seandainya tidak hadir besok akan seperti apa langkahnya? Kalau tidak hadir biasanya kami akan melayangkan panggilan kembali ya, untuk dalam waktu 3 hari ke depan atau dalam waktu 1 minggu ke depan ya. Ya harapan kita sih kooperatif seperti itu karena keterangan beliau ini sangat penting dalam hal mengungkap perkara ini yang seluas-luasnya karena sudah masyarakat umum sudah mengetahui perkara ini seperti apa. Dan sampai saat ini kami sudah melakukan satu penetapan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang di perkara ini. 23 orang sudah kita lakukan pencekalan dan 60 saksi sudah kita periksa di perkara ini. Undangan pemeriksaan sama menteri itu harus ada izin dari presiden nggak sih Pak? Tidak, kalau sebagai saksi kan tidak. Oh. Ya. Kalau anggota DPR kan minta izin kan? Iya, kalau ini tidak, kita cuma sebagai saksi toh. Berarti untuk pengamanan khusus juga nggak ada ya Pak? Enggak, kita kan belum tahu ya apakah besok yang bersangkutan hadir apa tidak. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat besok ya. Yang jelas kita tidak ada pengamanan khusus siapapun yang datang ya seperti biasa-biasa saja. Seperti sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kita melakukan pemeriksaan bahwa saksinya itu adalah seorang menteri itu sudah biasa. Pak, ini kan dipanggil sebagai saksi, keterangannya juga tadi Pak Ketut bilang sangat penting. Tapi perannya Pak Plate bisa disampaikan nggak sih Pak? Indikasinya apa? Karena ini dalam proses penyidikan, ya ini mungkin tidak bisa kita sampaikan di media ya. Ini konsumsinya itu kepada penyidik. Ya kan jelas beliau ini dalam kapasitas beliau sebagai ketua Satker, satuan kerja di kementerian ya, dan pengelola anggaran, penanggung jawab pengelola anggaran ini tentunya diminta keterangan seputar itu dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan BTS yang ada di kementerian beliau. Mungkin seperti itu kita.